Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari Sabtu di akhir pekan ini kami bakal kasih kalian rekap tentang apa aja sih yang baru terjadi di kripto belakangan ini. Karena cuman di industri kripto doang kita bisa ngerasa kayak seolah-olah udah berbulan-bulan waktu berlalu, padahal cuman baru beberapa hari aja. Karena saking ramenya kejadian yang banyak dari sektor yang luas di mana-mana di segala industri yang ada di dalam kripto. Jadi kita bakal kasih rekap untuk hari Sabtu akhir pekan ini. Singkat aja, nggak banyak-banyak. Nanti akan ada follow up lebih panjang di video-video yang akan datang di minggu depan, termasuk tutorial untuk airdrop dan lain sebagainya. Oke, let's go. Ada pengumuman guys, untuk yang belum tahu, Republik DAO itu sudah meluncurkan NFT yang bernama Heritage. Untuk yang belum tahu, Republik DAO Heritage NFT ini merupakan NFT yang seharga 0,1 ETH tapi dapat banyak banget utilitas menarik. Dan kalau misalkan kalian belum tahu, Heritage NFT ini nanti NFT-nya itu bakal beli banyak sekali investasi ke aset-aset berbeda. Yang pertama, salah satu contohnya adalah ke saham ekuitas besar di Baliola. Untuk yang belum tahu bisa cek langsung di baliola.com sama baliola.io. Itu merupakan perusahaan teknologi sama pengembangan blockchain yang ada di Denpasar, dan dia sebenarnya membantu untuk industri blockchain secara umum di Bali. Makanya dia yang ada di balik dari Bali Blockchain Center, dan ini berusaha menjadikan blockchain jadi ekonomi terbesar kedua di Bali selain dari industri pariwisata. Nah, itulah kenapa kalau misalkan kalian minting NFT ini, kalian bakal mendukung Bali Blockchain Center dan dapetin utilitas NFT yang benar-benar mantap. Salah satunya itu riset dan data, yang mana kalian tahu kita ada subscription di membership RR, itu kalian bisa langsung dapat 1 tahun gratis dengan memegang NFT ini. Dan itu lengkap banget sama konten tambahan. Kadang banyak sekali video di YouTube yang sudah muncul berminggu-minggu di member duluan sebelum kalian nonton di YouTube secara publik. Kemudian ada tiket VIP gratis, ada hak suara tentunya untuk kedepannya gimana pengembangan Bali Blockchain Center ini. Dan yang keempat ada airdrop. Sudah ada 3 airdrop proyek yang akan datang yang sudah memiliki deal sama Republik DAO ini. Kemudian kalau misalkan kalian pegang NFT-nya bisa langsung eligible untuk dapat airdrop tersebut. Jadi tunggu apa lagi guys, kalau misalkan tertarik untuk minting NFT-nya ini, harganya itu 0,1 ETH tapi supply-nya sangat terbatas, hanya ada 1000 kombinasi seni yang unik. Jadi langsung aja ke republikdao.io. Di bagian sana kalian bisa langsung connect wallet kalian. Setelah connect wallet, pastikan punya jumlah ETH yang cukup untuk bayar biaya gas juga, karena ini di jaringan utama Ethereum di mainnet. Terus setelah itu langsung tinggal minting. Udah deh, kalian dapat NFT-nya, langsung masuk ke server Discord, terus kalian dapat role khusus untuk semua benefit yang tadi disebutkan. Oke, untuk materi hari ini kita cuma ada beberapa rekap dari hal yang terjadi belakangan. Yang terutama kemarin paling besar dan paling gempar ya, Arbitrum airdrop, yaitu airdrop token ARB yang kalau misalkan kalian gabung di Telegram kami sama server Discord kemarin udah ramai pada ngomongin. Untuk yang belum tahu, kalian bisa cek di dashboardnya Dune Analytics yang dibuat sama Blockworks Research. Itu kalian bisa melacak soal airdrop ini. Ada yang di total airdropnya berapa, supply-nya berapa, yang masuk alokasi airdrop berapa banyak, nilainya saat ini sampai 1,64 miliar dolar, yang mana ini udah lumayan turun dikit dari pas kemarin. Kalau misalkan kalian sempat TP kemarin, full diluted valuation-nya itu sampai di angka hampir 13 miliar dolar. Nah, kalau misalkan kita lihat ke bawah, kemarin yang ngeklaim Arbitrum airdrop itu sudah sampai ada 82%-an. Jadi tinggal dikit lagi aja orang-orang yang pada eligible token ARB yang sisanya masih belum ngeklaim. Nah, kalau misalkan dari harga saat ini bisa kita lihat di sekitaran 1,4an pas kami rekam. Nggak tahu pas kalian nonton malam ini itu di berapa. Tapi jumlah token yang diklaim udah hampir 1 miliar. Kemudian jumlah alamat yang ngeklaim itu ada 507 ribuan. Jadi ini untuk alokasi, untuk airdrop, untuk nilai, alamat. Kalau mau ngelacak semua data-data terkini dari ARB, misalkan nih kalian butuh data untuk bisa bikin strategi yang menarik untuk trading ARB, mungkin sambil ngelihat data-data ada di sini di Dune Analytics. Yang buat dashboardnya adalah tim dari Blockworks Research. Nah, kalau misalkan kalian lihat sekali juga di Twitternya Nansen, kemarin ada membagikan Google Spreadsheet yang bisa kalian baca. Itu isinya tentang DAO di dalam Arbitrum yang dapat airdrop juga. Jadi siapa tahu nih, kan DAO itu punya keputusan sendiri. Mereka bisa nanti distribusi mungkin ke partisipan, mungkin ke para usernya aplikasi mereka. Itu bisa aja. Jadi coba kalau misalkan kalian ngelihat di spreadsheetnya langsung di sini, itu ketahuan jumlah airdrop paling banyak diterima sama Treasure DAO, yang mana komunitas NFT gaming sama Web3-nya tuh bener-bener gede banget kan.
ada marketplace-nya juga, Trove. Terus ada banyak banget NFT bagus di sana. Dan kalau misalkan suka sama NFT, suka sama dunia gaming, bisa langsung explore di Treasure. Terus untuk GMX sudah pasti itu DEX perpetual yang paling gede di Arbitrum untuk saat ini. Terus sama DEX IMM yang biasa kayak Uniswap, SushiSwap itu masuk di top 4 juga. Sama Dopex itu protokol opsi, lebih ribet tapi bisa kalian cek juga. Intinya di sini banyak banget, ada beberapa protokol yang udah kami bahas di video YouTube sebelumnya, mungkin bisa cek. Treasure udah dibahas, GMX sudah dibahas, Radiant Capital udah dibahas, Curve juga kayaknya udah pernah dibahas. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kalian explore dari sana. Misalkan tertarik nih dari airdrop yang dikasih ke DAO, apakah mungkin ada distribusi ke para pengguna atau user. Nah, setelah melihat kemarin airdrop Arbitrum gitu kan jumlahnya banyak banget tergantung pada harga jualnya. Ada yang jualnya tuh bener-bener tinggi banget sampai di ratusan juta, ada yang jualnya di harga-harga dasarnya, ada yang sampai dapat mungkin di sekitar 10, 15, 20, tapi intinya itu di sekitaran 2 digit kalau dalam bentuk rupiah. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang ngerasa nggak eligible gitu kan, sedangkan banyak banget orang di komunitas RR yang mungkin ngeliatin pada waduh kok pada bisa dapat eligible, ngerasa ketinggalan, pengen airdrop untuk yang berikutnya. Nah, ada beberapa orang mulai spekulasi nih dari Arbitrum, mereka pada masuk untuk ngelihat ke Zcasing sama ke Starknet sebagai layer 2 yang utama gitulah kalau bisa kita bilang, karena yang utamanya di layer 2 Ethereum 4 itu ada si Optimism kemarin udah airdrop, Arbitrum juga baru aja, terus si Zcasing sama Starknet. Zcasing sudah ada tanda-tanda bakal ngasih token, Starknet pun juga sudah mengeluarkan dokumen tentang token Starknya. Nah, jadi orang-orang sudah mulai langsung spekulasi ke sana. Nah, untuk yang belum tahu, baru aja semalam, kalau misalkan kalian ngikutin Twitternya RR, jangan lupa follow, itu kami kasih banget berita-berita yang baru aja muncul gitu kan, kami langsung biasanya retweet atau quote tweet atau kasih komentar. Dan di sini yang kemarin baru diluncurin adalah si Zcasing era mainnet alpha-nya. Ini si Alex G, salah satu co-foundernya, CEO dari Matter Labs yang bangun Zcasing. Itu benar-benar merasa bangga banget dengan 4 tahun kerja kerasnya membuka Zcasing gitu kan, masuk ke publik. Jadi orang-orang sekarang mau developer, mau user, semua bisa dengan bebas mencoba Zcasing era. Nah, untuk yang belum tahu, Zcasing itu kemarin ada 1.0, ada 2.0. Yang 1.0 kemarin yang Zcasing Lite namanya diubah. Terus Zcasing 2.0-nya yang sekarang diubah namanya jadi Zcasing era. Nah, jadi kalau kalian lihat di videonya di sini, yang Zcasing era ini merupakan Zcasing yang 2.0. Misalkan ada yang sudah pernah pakai dompet HP Argent, itu Zcasing 1.0, jadi Zcasing yang light. Nah, yang 2.0 yang baru masuk alpha mainnet ini terbuka untuk semua orang, itu adalah yang 2.0 yang era. Nanti mungkin kita bisa play videonya di sini untuk Zcasing era itu sendiri. Tapi kalau misalkan kita bandingin di layer 2 bit, itu ketahuan gitu kan, total value lock-nya yang paling gede Arbitrum udah jelas, Optimism, terus ada beberapa aplikasi di sini. Jadi bukan layer 2 yang secara umum, tapi lebih ke khusus aplikasi di YDX untuk DEX, si Immutable X ini khusus untuk gaming. Terus ada contoh-contoh lain, tapi kalian lihat di sini ada Zcasing Lite, itu yang 1.0. Terus yang di sini Zcasing era yang baru aja lebih dikit TVL-nya, itu yang 2.0 yang baru meluncur mainnet alpha tadi. Starknet juga bisa jadi salah satu tuh yang orang-orang kemudian bisa masuk untuk eksplorasi, siapa tahu nanti kualifikasi airdrop. Tapi jangan anggap ini sebagai jaminan pasti dapat dan hal yang menjadi motivasi utama, karena kalau misalkan ternyata nggak dapat atau nggak ada, karena nanti kecewa, anggap aja sebagai bonus. Nah, minggu depan kita bakal kasih beberapa video tutorial untuk yang pengen tutorial cara gimana dapat kualifikasi, misalkan nih ada airdrop dari Zcasing sama dari Starknet. Jadi jangan lupa subscribe ke YouTube kita biar nggak ketinggalan tuh. Nanti pasti videonya kami posting antara minggu depan atau mungkin minggu berikutnya. Nah, terus terakhir dari layer 2 ada si Consensus yang kemarin habis ngasih tanggal 28 Maret, sekitar 3 harian lagi. Ada apa ya kira-kira? Kayaknya ada hubungannya sama ZK-EVM sih. Kalau kemarin kita lihat layer 2 pada umumin semuanya, Zcasing masuk era mainnet, Arbitrum udah airdrop token ARB, terus ada Arbitrum Orbit. Terus sekarang Consensus nggak mau ketinggalan, ada pengumuman lagi nih kayaknya tanggal 28 Maret. Jadi cuman perlu kita pantau aja apa kira-kira itu. Nah, berita di luar dari layer 2 ekosistem Ethereum, kemarin ada Do Kwon ditangkap tuh, dihadapin sama tuduhan penipuan. Nah, kalau kalian mau baca beritanya langsung ada di republikrupiah.com. Ini ada beritanya, pas Do Kwon dituduh melakukan penipuan. Terus akhirnya dia dilaporin tertangkap di Montenegro. Nah, kemarin pas ditangkap di Montenegro itu sebenarnya ada videonya, nanti bisa kita tunjukin juga di sini. Dan ini ada banyak tuduhan sebenarnya. Tuduhannya itu macam-macam. Coba saya lihat di sini. Nah, ini 8 tuduhan terpisah ternyata. Penipuan komoditas, penipuan sekuritas, penipuan jaringan, sama konspirasi untuk menipu
terlibat dalam manipulasi pasar. Jadi coba kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa, karena yang SBF kan nggak sekeras yang kita inginkan sayangnya. Kemudian kalau kita lihat ada beberapa tuduhan kriminal lain di Montenegro, itu juga karena dia pakai dokumen palsu, pakai paspor palsu, dokumen palsu, dia berusaha kabur, berusaha lari terbang ke Dubai menurut laporan yang dikasih di sini. Jadi kalian bisa baca lengkapnya langsung di republikrupiah.com tuh yang pengen tahu. Tapi kalau pengen lihat video footage-nya nih, udah ada di Twitter kami juga, udah kami quote tweet. Jadi langsung kalau belum follow Twitter kami follow. Kalau udah tinggal lihat aja di profil tuh ada footage-nya stablecoin, nama Twitternya kan. Stablecoin-nya di escort keluar nih sama polisi-polisi dari Montenegro. Dia dengan borgol tangannya setelah ditangkap gitu kan pas hari Kamis kemarin. Kamis berarti pas kemarin time zone kita di hari Jumat tuh. Ini bersama temannya juga sih, Han Chang Jun, yang katanya bareng gitu kan berusaha untuk terbang ke Dubai kemarin. Kita bisa tunjukin videonya ini. Dan ya kalau ngeliat komentarnya bener-bener ada banyak banget orang yang akhirnya gitu kan merasa kayak akhirnya, karena mereka kan banyak sekali yang kerugian, banyak sekali yang kehilangan gitu kan dari kejatuhan dan kolapsnya Terra Luna. Nah itu kelihatan banget tuh video kon yang keluar. Jadi coba kasih komentar kalian gimana dengan perkembangan ini. Mungkin ada beberapa yang mantau juga, pengen tahu hal-hal yang terbaik. Semoga biar yang paling adil aja lah untuk si Dokon itu, karena kan kita juga nggak tahu apa yang termasuk dari tuduhannya. Saya juga bukan orang hukum. Nah kemudian terakhir, beberapa hari terakhir kemarin malam itu ada si Binance sempat menghentikan gitu kan untuk trading spot, terus sama withdrawal juga nggak bisa kan. Terus kami langsung kasih ini what? Ada beberapa yang komen penyesuaian aja kali untuk fitur baru atau another checks moment. CZ-nya lagi terawih katanya. Mana BTC dari beli di 16.000 belum gua ditarik nih, kacau. Tapi nggak apa-apa karena ternyata pas kita lihat di Twitternya CZ Binance itu diselesaikan dalam waktu sejam setengah lebih, kalau nggak salah 1,5 jam lebih maksud saya. Dan itu ada bug doang di mesin trading matchingnya kalau nggak salah. Jadi saya nggak ngerti teknisnya, tapi kalau pengen update lebih lanjut di CZ Binance akun Twitter udah ada kemarin dikasih. Nah untuk Crypto GPT banyak banget yang request, banyak banget kemarin pas live stream tuh pada komen. Ini kemarin sempet rame pada nanyain, dan kami sebenarnya udah pernah kasih tahu di Telegram gitu kan. Banyak banget red flag-nya, terlalu banyak pakai kata buzzword dan gimmick. Kayak ada AI to earn lah, ada ZK, ada layer 2, pokoknya semua dipakai seolah-olah kayak mereka proyek segalanya. Tapi kami pun setuju, akhirnya si ZXBT juga membagikan hal serupa. Red flag-nya terlalu besar, menurut kami hati-hati aja. Udah terlalu banyak tanda-tanda yang pengen ngelihat itu langsung kayak ya udahlah, skip aja. ZXBT langsung aja cek di Twitter kami juga, udah kami quote tweet. Dia ngasih tahu tuh domain registernya baru Januari 2023, Twitternya baru Februari 2023, follower sama engagementnya juga pada fake semua, palsu. Tiba-tiba langsung luncurin token tapi langsung masuk ke exchange besar. Jadi siapa tahu cuman orang-orang tahu kayak ada hubungan insider aja orang dalam sama beberapa exchange, nggak pernah tahu ya. Pokoknya klaimnya pas hari pertama langsung bisa listing di Bybit, di Bitfinex. Ya terlalu banyak red flag, terlalu banyak hal yang menurut saya kalau ada orang nanyain lagi Crypto GPT atau pada promosi, skip aja. Untuk suku bunga Fed kemarin dinaikin lagi 25 basis point. Kalian bisa lihat di sini untuk kenaikannya. Jadi dari sisi makro masih ada beberapa bank juga lain yang berjatuhan gitu kan, kolaps, dan biasanya lebih rentan ke bank-bank regional. Yang belum tahu, kemarin ada Twitter Space kami lakuin sama Koinvestasi sama Coindesk Indonesia, itu bahas khusus tentang ini, tentang efek domino apa yang bisa terjadi karena untuk bank besar relatif lebih kuat dari sisi likuiditas dibandingkan sama bank regional yang mungkin lebih kecil-kecil. Dan entah bagaimana kita bisa lihat perkembangan makronya, mungkin minggu depan kita bakal kasih update khusus tentang makro lagi. Terakhir si Coinbase sempat dikasih notice sama SEC, dan si Brian Armstrong kemarin nge-tweet gitu kan, kasian karena mereka sebenarnya exchange yang paling patuh di Amerika Serikat kan bisa dibilang. Dan dengan adanya ini orang-orang jadi melihat ini merupakan poin titik yang krusial banget untuk Amerika Serikat dan untuk inovasi yang mereka terima dari sisi teknologi. Karena kalau misalkan orang yang paling patuh sekalipun aja tetap dikasih notice gitu kan, yang biasanya kalau kata Brian Armstrong, notice wells ini biasanya diikuti sama tindakan penegasan hukum nantinya gitu kan. Entah penindakan apa itu yang beberapa orang langsung pengen nge-support Coinbase gitu kan, karena Brian Armstrong kuat banget selama beberapa tahun terakhir nunjukin dia selalu berusaha untuk patuh dengan hukum, mengikuti regulasi, dan dia selalu menjadi
kayak gardu terdepan yang berusaha mendorong industri kita ke depan dan dapat klarifikasi yang jelas. Jadi itu sih beberapa berita terakhir yang kalau bisa dilihat ya, memang industri kripto rame banget. Hanya dalam beberapa hari aja banyak sekali hal terjadi. Mungkin kalian ngerasa overwhelmed juga kalau nggak bisa ngikutin pasar. Jadi semoga harapannya video ini bisa bantu kalian kasih recap. Kalau misalkan bermanfaat jangan lupa kasih jempolnya. Kalau misalkan ada yang ketinggalan kalian bisa komentar di bawah. Mungkin ngobrol lanjut sama beberapa audiens yang lain. Kalau pengen untuk dapetin konten-konten terbaru yang paling terkini cepat sebelum masuk ke YouTube, apalagi soal airdrop gitu kan, nggak pengen ketinggalan, kalian bisa jadi gabung jadi anggota RR. Membershipnya ada di link deskripsi di bawah ini untuk republikrupiah.com. Tapi kalau pengen langsung 1 tahun plus dapat utilitas NFT lain sama airdrop segala macam, minting aja NFT Republic DAO yaitu Heritage di republicdao.io. Jadi sekian guys untuk video hari ini, sampai jumpa kalian semua di video yang berikutnya. Cheers.